Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alaikum tahiyatan islamiyah, khairu tahiyatan fil alamin, wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah para asatidz sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini di pertemuan yang kelima kalau tidak salah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Segala puji dan puja syukur atas kehadiratnya. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Di pertemuan yang kelima ini insyaallah kita akan membahas tentang bab tafkhim wa tarkik. Mufakhamah ay muraqqaqah. Bahasa lainnya ya. Tafkhim atau tarkik. Tapi kadang para ulama di Mesir jarang mengenal tafkhim dan tarkik. Kadang mereka mengenalnya mufakhamah ay muraqqaqah. Seperti itu. Hanya sebagian saja ulama yang memang mengenal tentang tafkhim, kalimatnya ya, hanya beda kalimat saja. Tafkhim dan tarkik, mufakhamah dan muraqqaqah. Intinya sama saja tentang huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Seperti itu. Bismillah, saya share screen dulu. Ya, insyaallah saya bacakan untuk matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullahu taala at-tafkhim wa tarqiq faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamzal hamdu wa a'udzu ihdina Allahu thumma la malillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi wala wal mima min makhmasatin wa min marab wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris 'ala syiddati wal jahril ladzi wahris 'ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi ka hubbi sabri wa rabwatin ijtussat wa hajjil fajri wa rabwatin ijtussat ya ada nunnya di sini wa rabwatin ijtussat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasa ahatul haqqu wasina mustaqimi yasqu. Ini untuk masalah tafkhim dan tarkik. Oke, saya bahas sedikit. Faraqiqan mustafilan min ahrufi. Yo. Ini untuk kalimat ahrufi itu di nasah yang lain, sebagian riwayat yang lain itu membacanya dengan nakal. Minahrufi. Minahrufi. Bukan min ahrufi tapi minahrufi. Itu di riwayat yang lain. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqiqan ini fi'il amr ya, dan tarkikanlah atau tipiskanlah suara pada huruf-huruf yang istifal. Kemarin huruf-huruf istifal apa saja? Mungkin kita sudah belajar tentang sifat-sifatul huruf ya. Ada namanya huruf istifal, mustafilan. Nah, itu huruf-huruf istifal apa saja? Ada lawannya ya. Ya mungkin bisa dimurojah kembali. Jadi semua huruf-huruf istifal itu dibaca dengan tipis. Ada huruf istifal, ada huruf isti'ala ya. Huruf isti'ala ya khussa dagtin kil. Itu lawannya istifal apa Ustaz? Suhailmi.
Istifal lawannya Ya, isti'la. istilah. Berarti huruf-huruf istilah adalah khussodok tenkid. Berarti selain huruf khussodok tenkid itu dibaca dengan tipis atau namanya istifal. Nah, berarti semua huruf hijaiyah selain khussodok tenkid. Min ahrufi. Ya. Wahadhiran tafkhim lafzi alifi. Ya, sebentar. Jadi karena apa? Karena kondisi asal mereka, ya kondisi asal, hukum asalnya itu adalah tipis. Kecuali huruf apa? Kecuali huruf alif, lam, dan ro. Huruf alif, lam, dan ro ini hukum asalnya bukan tipis. Dan ya serta berhati-hatilah jangan sampai mentafkhimkan wa hadiran tafkhimal lafzil alifi. Jangan sampai mentafkhimkan atau menebalkan lafaz alif bila sebelumnya huruf-huruf tarkik. Ya. Jadi huruf alif itu selalu mengikuti huruf sebelumnya dalam hal tafkhim dan tarkik. Alif itu alif ya, bukan hamzah. Beda antara alif dan hamzah. Alif ya yang berdiri. Semua alif tidak bakalan dia berharokat. Ya, baik fathah, kasrah maupun dhamma dia tidak bisa berharokat. Seluruh alif semuanya tidak bisa berharokat. Jadi kalau misal huruf bo terus dipakaikan alif. Bo, berarti alifnya itu tebal karena sebelumnya itu huruf bo. Nah, kalau misal sebelumnya huruf fa, ya alifnya jadi tipis. Fa, panjang kan? Fa, gak bisa ditebalkan fo, gak bisa. Harus fa, bukan fo. Ini gak bisa. Jadi alif itu selalu mengikuti kalimat-kalimat sebelumnya. Wa hamzah. Ini pada nasah yang lain, pada kalimat yang lain itu kahamzi. Kahamzi, alhamdu, a'udhu, dina. Pada riwayat yang lain. Tapi kita pakai yang ini aja. Wa hamzah, alhamdu, a'udhu, ihdina. Juga berhati-hatilah. Jangan sampai menebalkan huruf hamzah. Bedakan ya antara alif dan hamzah. Alif itu selamanya tidak akan dia berharokat. Sampai kiamat pun tidak akan dia berharokat. Ya. Jadi yang berharokat itu adalah hamzah, bukan alif. Berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah. Seperti pada kata alhamdu. Jadi bacanya alhamdu, bukan alhamdu, tapi alhamdu. Ini sebetulnya untuk masalah tahsin untuk surat Al-Fatihah ada sendiri. Nah ini karena memang di sini masalah alhamdu yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya huruf hamzah ini masing-masing ulama qiraat berbeda antara ulama Mesir, ulama Yaman dan Syam berbeda dari mengucapkan huruf hamzah. Powernya lebih beda. Kalau yang Syam dan Yaman powernya lebih kencang daripada yang Mesir. Jadi alhamdu, bukan al gitu ya. Terus pada kalimat a'udzu. A'udzu. Nah, ini juga sama. Dia tidak bisa namanya tebal. Hati-hati. Terus ihdina bukan ih. Ngikutin karena huruf hanya dia kencang powernya terus hamzanya ikut tebal. Tidak bisa juga. Tidak bisa seperti itu. Jadi ya hamzanya tetap jangan sampai tebal. Ihdinas sirata. Dan kata Allah, A-nya itu tipis, baru lamnya namanya lam taghlid, tebal. Allahu, bukan Allahu, ini salah juga. Ya, kemudian berhati-hatilah summa lama lillahi lana. Berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata lillahi lana. Ya, ingat ya kalimat apa? Huruf lam taghlid. Jadi huruf hijaiyah kan kemarin sudah pernah saya bahas. Ada huruf hijaiyah yang far'iyah, ada huruf hijaiyah yang asli seperti itu ya. Huruf hijaiyah yang far'iyah kan salah satunya lam taghlid. Lam taghlid itu kalimat Allah, Allah. Kalau di riwayat yang lain, di riwayat Warsh misal, itu as-salatu bacanya bukan as-salatin, as-salatu tapi as-soloh.
As-salatu. Bacanya seperti itu. Pakainya lam taghlid. Nah, di sini Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala itu menerangkan bahwasanya kita harus hati-hati dari kalimat Allah. Kalau Allah ya lamnya dia taglid dan hamzanya harus jelas, gak boleh ikut tebal. Dan kalimat lillahi lana. Nah, kalau ininya kasroh, yo. Kalau huruf sebelumnya kasroh ya berarti lamnya dia ikut tipis. Lillahi lana. Lamnya juga tipis. Lana, bukan lana tapi lana. Makanya bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illallah. Ini yang sering sekali terjadi di masyarakat di desa. Kadang ada yang tahlilan, ada yang mengucapkan kalimat tahlil. Makanya la ilaha illallah. Ini la. Sejak kapan ada kalimat huruf lam itu jadi la itu? Sejak kapan ya? Sejak zamannya siapa saya juga kurang tahu ini. Yang penting ketika Nabi Muhammad itu yang bacanya bukan la tapi la. Nah, ini juga lillahi lana bukan lillahi lana. Tidak, lillahi lana. Jadi ciri khas tafkhim itu ya hurufnya berharokat fathah dan berharokat dhamma. Kalau dia hurufnya berharokat kasroh, sudah jelas itu tipis. Kecuali, nanti ada pengecualiannya. Kalau bertemunya hamzah wasal nanti. Kayak kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu bacanya bukan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nggak bisa. Harus bacanya ro-nya tebal, bukan tapi ir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti itu. Kita lanjut wal yatalattaf 'ala Allahi wal mim min makhmasatin wa min marab. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi juga pada kata wal yatalattaf terus 'ala Allahi dan pada kata walau. Ini juga harus berhati-hati di sini. Jangan sampai menebalkan huruf mimnya. Seperti pada kata makhmasatin wa min marab, ya. Jadi seperti ini. Ini masih nyambung antara bait yang ke-35 dan 36 bahwasanya ini sangat peringatan yang sangat penting. Huruf lam ya lam, la dia tipis. Hukum asalnya dia adalah huruf istifal, tipis. Huruf yang sifatnya istifal, tipis lam. Jadi ketika membaca wal yatalataf ya lamnya tipis wal yatalataf. Ada sifat lain namanya tawasud atau bainiyah. Jadi lamnya ada jeda setengah ketukan wal bukan apalagi nggak bisa tapi al tawasud wal yatalattaf wa'alallahi. Lam yang pertama tipis dulu, bukan wa'alallahi. Ngikutin lam yang tebal, Allahnya tebal, tapi lam sebelumnya ya jangan tebal. Wa'alallahi, yang tebal Allahnya, bukan lam yang pertama. Sama di kata walau. Ini yang kadang sering terjadi dan sering muncul. Bukan walad, tapi walau. Ya perhatikan ya. Walau. Ada namanya istitolah. Inilah pentingnya istitolah. Kelihatan di sini. Walau. Ini kelihatan sekali nanti di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau kebanyakan para imam bacanya walab, lamnya sudah tebal duluan, mentang-mentang bonya tebal. Inilah yang salah. Inilah pentingnya ngaji, pentingnya bertalaki dan bermusafahah kepada guru yang memang berkompeten di bidangnya. Baik di daerah yang diutamakan ya, di daerah sekitar dulu diutamakan. Dan di sini juga wal mim min makhmasah, huruf ma, huruf kho-nya itu memang ya dia tebal ya, sebenarnya tafkhim ya. Karena apa? Khusodoktin kil. Huruf yang tipis itu huruf istifal, sedangkan huruf isti'ala ya berarti dia tebal. Huruf kho termasuk huruf isti'ala. Khusodoktin kil. Jadi baca makhmaso itu bukan makhmasotin, ini enggak.
Huruf mimnya itu yang berharokat fathah. Kho-nya juga dia yang isti'ala itu. Jadi bacanya bukan makhmaso tapi mau, mau, mau sotin. Mau sotin. Nah, karena huruf kho-nya dia memang isti'la, mimnya terbawa. Mau sotin. Bukan ma. Ini ketika saya bertalaki dengan Syekh Sameh Salim, beliau selalu mengoreksi bacaan mim. Jadi bacaan yang benar itu bukan maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, enggak, tapi ma. Dengeran ya suara saya ya. Maliki yaumiddin. Terus huruf ma sama dengan sini. Mal sotin. Mal sotin. Bukan mah tapi mal. Karena kho-nya dia termasuk dengan huruf isti'ala. Mimnya ditambah mimnya fathah lagi. Nah, jadi ciri-cirinya yang fathah dan dhamma itu ya ditafkhimkan, ya seperti itu. Wa min marob, dan kalimat mim marob. Ro-nya itu tipis karena dia istifal. Marob. Huruf bo-nya baru diistitolahkan. Kebanyakan marob. Ro-nya ikut tebal. Perlu hati-hati sekali untuk masalah tafhim dan tarkik ini. Kita lanjut. Waba'a barqin batilin bihim bidhi wahris ala syiddati wal jahri alladhi. Waba'a barqin batilin bihim bidhi. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf ba. Ini yang sering terjadi di daerah Jawa. Mungkin yang sudah pernah main ke Jawa atau mungkin di kampungnya sana ada orang yang Jawa, biasanya huruf ba-nya dia itu sampai pohon aja geter gitu. Kalau ngomong ba, anginnya saking banyaknya. Ba. Anginnya keluar semua. Yang benar tuh ba. Ini ada kertas. Ada kertas. Ini latihannya dulu seperti ini saya. Ketika kertas ini gerak, ba atau ba ini sampai gerak geter gini, oh berarti ba saya salah. Itu anginnya masih terlalu banyak. Yang betul ba, gak ada anginnya. Karena ba huruf apa kemarin? Abghi hajjaka wa khuf aqimah. Huruf apa itu? Syiddah ya? Atau apa? Afan. Huruf apa itu kemarin? Huruf ba. Ba termasuk huruf apa? Sifatul hurufnya? Syiddah. Syiddah. Bukan hams. Bukan. Iya, jadi huruf ba tidak mengeluarkan angin. Ba. Dari sini kalimatnya ba'a ya. Batin. Batilin bihim bizi. Ya, contohnya langsung dibanyakin ya Imam Ibnu Jazari, Masya Allah. Seperti pada kata barqin. Bacanya bukan bau. Ba-nya ikut tebal. Barqin. La. Barqin. Ro-nya yang tebal. Bukan ba-nya. Loh kok ro-nya tebal? Karena ba-nya itu berharokat fathah. Ingat huruf ro ada ro tafhim, ro tarkik. Apa ro tafhim? Salah satunya ro fathah, ro domah, ro sukun didahului fathah, ro sukun didahului domah. Di sini ro sukun didahului fathah. Jadi dia tebal. Bel. Yang tebal ro-nya bukan ba-nya, bukan bel. Inilah yang salah kadang di azan. Allahu akbar. Allahu akbar. La. Allahu akbar. Allahu akbar. Ba-nya tipis, ro-nya lah yang tebal. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu sempat saya buka daurah azan ya. Karena kebetulan alhamdulillah saya punya sanad azannya. Saya buka untuk daurah sanadisasi azan ketika itu yang nyambung sampai Bilal bin Rabah. Ini yang sangat saya tekankan untuk masalah huruf ba karena kebanyakan di desa-desa itu ya banyak salahnya seperti itu. Ya, barqin, batilin. Ingat ya, huruf alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Huruf ba ini termasuk huruf istifal bukan isti'ala. Batilin.
yang tebal, poknya bukan baknya. Bihim bidhi. Ya. Jagalah baik-baik sifat syiddah wal jahr. Wahris ala syiddati wal jahril ladzi. Jagalah baik-baik sifat syiddah dan jahr yang ada pada wabayyinan muqalqalan insakana. Ini nyambung ya sebetulnya. Afwan. Kok sambungnya ke 39? Wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi ka hubbil sabri. Ya, ini tuh kalimatnya nyambung. Wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi ka hubbil sabri. Kita harus menjaga baik-baik sifat syiddah dan sifat jahr yang ada pada huruf ba dan huruf jim. Syiddah ada, jahr ada. Jadi kita harus jaga baik-baik. Seperti pada kalimat hubba, hubbi, hubbi. Ada tasydidnya lagi ya. As-sabri, robwatin, ya, ujtusat, haji, al-fajr. Huruf ba, huruf jim. Hati-hati. Kita harus jaga baik-baik sifat jahrnya, sifat syiddahnya. Kenapa Imam Ibnu Jazari kok huruf ba dan huruf jim? Masya Allah ya. Imam Ibnu Jazari belum pernah hidup di Jawa Tengah, tapi Imam Ibnu Jazari tahu bahwasanya kelemahan orang Jawa Tengah di huruf ba dan huruf jim. Masya Allah ya. Padahal hidupnya dulu di Jazairi ya, tapi bisa tahu kelemahan kita orang Jawa nih huruf ba sama huruf jim. Karena huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa tahu ya, Masya Allah. Di sini Imam Ibnu Jazari sudah menjelaskan tanpa beliau hidup di Jawa. Masya Allah. Wa fiha wa fil jimi ka hubbis sabri wa rabwatin. Oh, berarti ternyata mungkin di Jazairi juga sama gitu ya. Huruf ba-nya mungkin dulu juga sama tebal gitu ya. Masya Allah. Mungkin di sana juga etnisnya sama, ada yang sama persis dengan Jawa, mungkin lidahnya huruf ba-nya itu terlalu tebal dan huruf jimnya juga sama. Ya, harus dijaga untuk masalah syiddah dan syiddah dan jahr. Dia tidak punya sifat rokowa, tidak punya sifat hams. Jadi tidak mengalirkan suara, tidak juga mengalirkan nafas. Bukan ba, bukan jim, ya. Tapi ya kita harus jaga baik-baik untuk huruf syiddah dan jahrnya untuk huruf ba dan jim. Ijtusat wa hajjil fajr rabwatin ubbil sabr. Ya. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Lanjut. Afwan, ini masih ada lanjutannya. Maksudnya di sini ya, jangan sampai menjadikan huruf ba dan huruf jim ya, huruf ba menjadi huruf yang rokhawah, ab, ba, terlalu banyak anginnya yang keluar, atau hams. Begitu pula huruf jim jangan sampai menyerupai huruf c. Selama saya bertalaki ke beberapa syekh, saya belum pernah mendapat riwayat yang huruf jim itu menjadi huruf c. Sama huruf ta juga itu. Tabat. Gak ada tabat. Bukan huruf C atau S. Tabat. Gak ada. Tapi tabat. Tabat. Anginnya bukan C-nya. Tabat. Itu gak ada huruf C. Huruf jim juga. Ya. Iza ja'a. Bukan iza ja'a. Ja'a. Lah. Maafi. Seperti huruf C. Gak ada. Wabayinan muqalqalan insakana. Dan jelaskanlah sifat qalqalah. Bayin, jelaskanlah. Pada riwayat yang lain muqalqalan bisa dibaca dengan muqalqilan. Muqalqilan. Kita harus jelaskan sifat qalqalah bila hurufnya sukun. Wa in yakun fil waqfi kana abiyana. Dan bila berada di akhir kalimat atau waqaf, maka qalqalahnya mesti lebih jelas lagi. Makanya ada yang namanya qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar yang sudah pernah saya jelaskan.
Nah, apalagi kalau misal dia berharokat tasydid, wah itu lebih jelas lagi, makanya dinamakan akbar. Ada udah kubro, kubro kan udah saking besarnya gitu. Ini akbar berarti udah maha besar itu, masya Allah, saking besarnya ya. Jadi tabat ada abi lahabi wa tab. Kenapa dia dikatakan saking besarnya? Karena ditahan dulu baru dikeluarkan. Watab. Yang baca watab, yo salah. Karena dia kolkolahnya akbar, lebih besar daripada kubro. Inilah di sini. Walaupun Imam Ibnu Jazari nggak mengatakan kolkolah kubro, sugro, dan akbar, tapi kan ini sifatnya ijtihadi. Para ulama setelahnya yang membagi itu berdasarkan dalil ini. Wabayin kolkolan insakana wa in yakun fil waqfi kan abiyana. Jadi kalau misal di tengah ya namanya sugro, apalagi ketika wakof berarti harus lebih jelas lagi. Maksudnya seperti itu. Waha'a hashaso ahabtul haqqu, ya, dan juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf H. Saya sudah pernah jelaskan huruf H itu dijakun. Jangan sampai selangnya bocor ke bawah. Seperti pada huruf house, halso. House, halso. Bukan has, halso. Ya, ingat hati-hati. Ahaupu, ahau. Huruf ke huruf to dulu. Ahau, baru tak. Ahautu. Haqqu. Nah, di sini karena memang saking banyaknya orang Jazari mungkin ya ketika beliau hidup mengatakan huruf H itu seperti huruf H. Berarti ternyata hal semacam itu, biah semacam itu mungkin udah ada sejak dulu gitu ya. Sampai keturunan sampai masuk ke Indonesia ketika huruf baca huruf H juga alhamdulillahirabbil alamin. Huruf ba juga sama, huruf jim juga sama. Oh, berarti biah kata ini tuh sangat turun temurun gitu ya dari mulai zamannya Imam Ibnu Jazari di kota Jazari di sana sampai sekarang bahkan sampai nular ke Indonesia ya. Ternyata huruf H ini yo berarti dulu di zamannya beliau H ini ada yang baca H ya, alhamdulillah, sama dengan imam-imam kita yang ada di desa-desa itu pakainya H biasanya. Bukan H tapi H. House. Udah tahu salah, ketika dikasih tahu salah jawabannya bisanya kayak gini. Wis angel itu. Udah kalau kayak gitu udah angel, nggak bisa diapa-apain lagi. Pindah masjid aja. Nggak usah di situ lagi. Udah tahu salah tapi diomongin ya tetap, kalau bahasa Jawanya wangkot. Udah masuk sifat. Udah salah nggak mau belajar itu. Seperti itu. Masya Allah. Waha'ahatul haqqu. Dan begitu pun ya wasina mustaqimi yasku. Ini hati-hati juga wasina. Begitupun pada huruf sin jangan sampai menebalkannya. Seperti pada kata mustaqim. Emang sin bisa tebal? Bisa. Dia nanti jadinya za. Mustaqim, yazqu. Terus gimana cara menipiskannya? Ini perlu kita ketahui. Gampang cara taktiknya, huruf tipis senyumkan mulutnya, ya. Huruf tebal tutup mulutnya. Atau naikkan pangkal lidahnya. Itu tips dan triknya. Sin senyumkan. As, mustaqim. Coba kalau agak nutup sedikit, nanti hurufnya za. Mustaqim. Coba kalau senyum. Mustaqim, sinnya tipis. Mustaqim. Dan ingat sofirnya harus ada. Mustaqim. Contoh di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kok S-nya panjang? Loh, sekarang lihat dulu. Sin itu punya sifat apa? Dia punya sifat, apakah dia syiddah? Enggak. Apakah dia tawasud? Lin Omar? Enggak. Dia punya sifatnya rokhwa. Rokhwa itu suaranya mengalir, satu harokat. Bukan malikin nas. Enggak, itu syiddah nanti namanya. Malikin nas.
itu kurang, itu namanya tawasud. Berarti dipanjangkan sedikit sampai 1 harokat. Malikin nas. Nah, itulah namanya sofir, dan sin punya sifat namanya rokhawah. Nah, itulah pentingnya kita belajar mana makhraj dan mana sifat. Ketika kita menjelaskan seperti ini, ada dalilnya. Ini loh sifatnya, ini loh sifatnya. Seperti itu. Yasqu, yasqu. Ada beberapa peringatan di sini untuk masalah apa tafkhim dan tarkik ya. Ini tidak menjelaskan tentang bab pro. Nah, ya, karena memang ada ininya sendiri, ada babnya sendiri tentang ar-ro'at. Jadi kalau misalnya kita baca buku tajwid, baik tajwid apapun, mungkin tajwidnya metode Syafi'i, Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi, atau mungkin buku tajwid-tajwid yang lain yang sudah kita ketahui, di sini nanti ada bab tafhim dan tarkik. Dan itu nanti ada bab juga lafdul jalalah. Ya, Allah yang dibaca tebal, Allah dibaca tebal kalau sebelumnya berharokat fathah. Apa ada Allah itu berharokat dhammah sebelumnya? Allah, kayaknya belum pernah dengar saya ada. Yadullah ya. Oh, yadullah. Mungkin seperti itu. Yadullah itu sebelumnya berharokat dhammah. Yang penting huruf Allahnya berharokat fathah maupun berharokat dhammah. Kalau huruf Allahnya berharokat sebelumnya kasrah, berarti lafdul jalalahnya tipis. Ya, ini bab tentang tafhim dan tarkik. Ada beberapa yang perlu peringatan khusus ya tadi, yang seperti huruf hamzah, huruf alif, hamzah, terus kalimat Allah, lafzul jalalahnya, huruf mim, terus huruf ba, huruf jim, terus huruf qalqalah, dan huruf ha, terus tentang huruf sin. Ini Imam Ibnu Jazari betul-betul menjelaskan secara detail di huruf-huruf ini. Ya, antara tafhim dan tarkiknya harus betul-betul sempurna. Seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk belajar buku tajwid yang lain atau mungkin belajar dengan guru-guru yang lain, nanti mendengar namanya huruf marah dan huruf senyum itu. Biasanya ini yang kita gaungkan dengan anak-anak TPA, masih anak-anak kecil. Loh, emang ada Ustaz huruf marah? Ada. Jadi ketika dibaca tuh ya mulutnya monyong-monyong gitu. Lah huruf senyum gimana ya? Ketika dibaca senyum, contohnya huruf dha. Huruf dha, huruf senyum. Sin juga. Bagaimana caranya huruf senyum? Perhatikan mulut saya ya. Ketika baca mustaqim, itu nggak bisa dia selalu monyong. Mustaqim, ini salah. Tapi irja. Senyumin. Mu-nya monyong, mu. Tapi ketika sin senyumin. Mustaqim. Nah. Jadi terus belajarnya gimana huruf sin? Su. Belajarnya gitu. Su, senyum, su. Nah, itu dipercepat. Su. Jadi maju mundur. Sama dengan huruf dha. A'udzu. Senyum dulu. Karena ainnya itu dia dhammah. Au. Nggak bisa langsung dzu, nggak bisa. A'udzu billah. Inilah kebanyakan salah dan lahan sudah menyebar ke seluruh dunia. A'udzu billah. Sedangkan huruf dha ini huruf yang senyum. Terus gimana? Adalah namanya irja. Irja itu roja'a yarji'u, dikembalikan lagi. Irja. Berarti kembalikan ainnya itu memang monyong. Au. Kok monyong? Karena dia berharokat dhammah. Au. Kembalikanlah a'u. Senyumin. Au. Zu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Makanya di sini Imam Ibnu Jazari mengatakan di awal riyadhatul lisan bifaqihi. Olahraga mulut itu penting. Ya karena tadi ada dimonyongin, ada disenyumin, ada yang dirahang turun ke bawah, ada yang perlu dimonyong banget lah. Seperti itu. Itulah yang membedakan mana orang yang belajar tajwid dengan orang yang tidak belajar tajwid.
Mana orang yang memang hanya sekedar indah bacaannya, indah suaranya, tapi tajwidnya salah semua. Di mana orang yang konsekuensi menghafalkan, yang penting hafal dulu, masalah tajwid, masalah tahsin belakangan. Inilah perspektif yang salah sebetulnya. Kita yang apa yang kita hafal harusnya apa yang sebetul-betulnya hurufnya betul gitu loh. Jadi kalau misal ada ini Afan, bukan saya bagaimana ya, untuk masalah pondok pesantren tahfidz sekarang sangat gencar sekali dengan program hafal 6 bulan 30 juz. Mungkin saya langsung berpikir sebetulnya ini tuh tahsinnya di mana gitu loh. Memang mengandalkan tahfidz yang penting hafal dulu, enggak. Tingkatan kita sebetulnya itu adalah tahsin dulu. Tahsin dulu, makanya di IAC ya, Indonesia Al-Quran Center, yang dipimpin sama Syekh Hanova, mungkin antum bisa searching di Google, itu beliau menerapkan sekali kurikulum pertama adalah tahsin. Barulah tahfidz, barulah pengambilan sanad. Itu beliau. Jadi sangat keras dalam segi kurikulum. Nggak bisa tahfidz dulu. Kecuali, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kita anak kecil, nggak bisa dong dipelajari tahsin dulu. Oke, untuk masalah perspektif hal ini, kita balik. Untuk orang dewasa, orang yang sudah berakal gitu ya, untuk masalah mulut itu sudah jelas, ya seperti kelas 6 SD lah. Masa-masa anak-anak SD ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu mulut itu udah bener, huruf ro yang bacanya udah bener. Nah, kalau masih kelas 2, kelas 1 tuh baca ro ya masih cedal kadang ya, huruf ro kadang masih berpikir huruf ro bagaimana mengeluarkannya. Nah, itu nggak apa-apa, jadi tahfidz dulu. Tahfidz dulu, yang penting hafalan dulu untuk anak kecil. Barulah nanti ketika udah agak gede ditahsin dan ditajwidnya munculkan di situ. Tapi kalau udah gede, udah umur kelas 5, kelas 6 SD ke atas, yang pertama kali diterapkan bukan tahfidznya, tahsinnya dulu. Jadi apa yang mereka hafal, itulah yang benar. Karena kalau sudah menghafal, itu susah buat benerinnya lagi. Kadang malah nanti hafalannya hilang. Bener. Ketika nanti ditahsin gitu ya, udah hafal misal 10 juz, ternyata ditahsin. Ketika baca, ya apa yang dihafalkan lah, itu yang dia baca. Gitu ya. Jadi untuk tingkatan sudah dewasa itu yang diterapkan adalah tahsin dulu. Jadi gencarkanlah tahsin dulu, tajwidnya dulu dimatangkan, baru ke tahfidz. Itu seharusnya kurikulum untuk pondok tahfidz seperti itu. Jangan asal langsung hafal seperti ini, hafal ini. Ya Allahu a'lam bishawab, mungkin saja di dalam penerapannya sudah menerapkan tahsinnya atau apa seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Tentang seputar Al-Quran tidak masalah. Tidak harus di bab tafhim dan tarkik. Bismillah Ustaz. Nah. Izin mau tanya. Saya kan punya problem yang sangat mendasar itu kan cadil ya. Jadi ada nggak tuh saran ataupun tips untuk mengatasinya itu gitu. Jadi mungkin dari pemahaman ulama-ulama terdahulu di mengenai bab pengucapan gitu. Ya, ini untuk masalah cadel ya. Saya belum mempelajari penuh untuk masalah, tapi saya pernah dengar ada namanya sahabat itu. Saya dilupakan namanya, itu memang beliau juga cadel. Dan bacaan cadel ini ma'fu anhu. Dimaklumi ya, karena memang siapa yang dilahirkan pengen seperti itu gitu kan. Ya itu memang sudah ciptaan Allah juga, ya itu sebisa kita. Dan kadang kalau misal qori yang dia sudah paham, itu memaklumi hal itu. Kayak salah satu contohnya Imam Qolun. Imam Qolun itu beliau adalah ulama luar biasa. Riwayatnya kan ada, riwayat Qolun An-Nafi. Mungkin di Indonesia bakalan booming ini riwayat Qolun. Karena kemarin dari Kemenak sendiri sudah mensyaukan tentang riwayat Qolun.
Imam Qalun. Qalun itu artinya jayid, bagus. Imam Qalun ini beliau tuh tuli sampai suara petir tuh enggak denger. Jadi ketika ngaji, tapi beliau punya keistimewaan. Ketika dengerin ngaji, dia bisa paham anak itu salah. Ini bagaimana? Jadi Imam Qalun ini beliau riwayat ya. Terus dilihat dari mana? Dilihat dari bibirnya. Dilihat dari lidahnya. Jadi Imam Qalun itu kalau dengerin ada yang talaki kepada Imam Qalun, itu Imam Qalun itu bukan dengerin suaranya, tapi ngeliatin mulutnya. Oh, iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk masalah cadel sendiri itu sudah ma'fu anhu sebetulnya. Dan kalau misal qori yang sudah mahir ya, dalam artian sudah pernah belajar tahsin kemana-mana, itu kalau misal mendengar bacaan sedikit, salah sedikit aja, itu langsung, wah ini pasti cadel nih. Seperti itu. Dan itu sudah dimaklumi. Karena kelihatan banget nanti di huruf ro, nanti kelihatan banget di huruf bo, sod yang ada titiknya itu. Karena agak jauh itu. Karena kan cadel kan si lidah lebih pendek daripada ukuran Iya. biasanya, seperti itu kan. Itu nanti yang kelihatan banget adalah ketika dia nyentuh langit-langit atas. Nggak bisa nyentuh, kadang nggak sampai gitu. Makanya di huruf ro, di huruf lam, di huruf nun, kadang itu ada kekurangan. Huruf bo juga dia istitolahnya agak kurang. Itu enggak apa-apa sebetulnya. Yang penting kita sudah berusaha, bukan berarti cadel ini sebagai bentuk ma'fu anhu, mentang-mentang sudah diampuni, atau mungkin sudah alah semuanya udah paham kalau misal saya cadel, enggak. Tidak menutup kemungkinan kita juga untuk tetap belajar, untuk tetap berusaha untuk ini loh bacaan Rasulullah yang betul. Iya, Walaupun nanti memang meminimalisir kesalahan ya. betul seperti itu. Tidak menutup Iya. kemungkinan juga kita harus belajar terus. Seperti itu. Walaupun nanti ketika penerapan dan prakteknya ini ya susah gitu. Ya Allah alam bisawab, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah juga. Tak masalah. Ya. Ada lagi Ustaz? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut besok. Nanti kita bisa murojaah Di jam yang melalui, sama, Ustaz. insya Allah Jam di jam 9. yang sama, jam 9. Soalnya saya punya santri juga di sini, dan jadwal doanya itu jam 9:30 gitu ya. Jadi kita kumpul bareng, terus nanti doa bareng di asrama. Ya. Ya. Ini sebenarnya sudah sudah melebihi ya, tapi tidak apa-apa, mereka juga memahami kalau misal dari malam itu pasti molor, berarti sayanya ada kelas online seperti itu. Tidak Ya, masalah. sebelumnya juga Ustaz, izin juga Ustaz, kalau di Medan kan agak lama, jadi mungkin saya terlambat nanti 5-10 menit gitu. Nah, tidak apa-apa Ustaz, karena Ya. memang apalagi di Aceh, saya kemarin ada murid dari Aceh ini online, Masya Allah baru selesai tarawih jam 10 gitu, katanya mulainya baru jam 8:30 baru mulai, karena memang diakhirkan. Ya enggak masalah, makanya saya adakan record biar nanti bisa Murojaah. di murojaah kembali gitu ya Ustaz ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa melalui chat di WA di grup gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kesalahan datangnya dari saya pribadi, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga selalu istiqomah, semoga apa yang kita lakukan bisa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selama ini di bulan Ramadan ini semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.